Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nawati dengan NPM 52111111025. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai komunikasi efektif. Menurut fakta, komunikasi berasal dari bahasa Latin, diambil dari sebuah kata yang bernama komunis. Komunis ini berarti dalam bahasa Indonesia adalah bersama. Nah, menurut para ahli, komunikasi efektif ini merupakan pemahaman bersama antara orang yang menyampaikan pesan dan orang yang menerima pesan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa komunikasi efektif ini merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima secara baik dan lancar. Nah, komunikator ini merupakan orang yang menyampaikan pesan, sedangkan komunikan merupakan orang yang menerima pesan. Selanjutnya, dalam komunikasi efektif terdapat 5 unsur. Yang pertama adalah Wu, siapa yang menyampaikan pesan. Wu ini dapat diartikan sebagai komunikator. Kemudian ada Tuwum. Tuwum ini merupakan kepada siapa kita menyampaikan pesan. Tuwum ini dapat kita artikan sebagai komunikan. Selanjutnya ada Wat. Wat ini adalah apa yang akan kita sampaikan. Jadi, komunikator akan menyampaikan topik atau pesan kepada komunikan. Selanjutnya ada WeChannel. WeChannel ini merupakan media apa yang digunakan komunikator kepada komunikan dalam menyampaikan pesan. Jadi media yang dapat kita gunakan yaitu bisa menggunakan media sosial berupa WhatsApp, Instagram, Twitter, atau YouTube, blog, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah efek. Efek ini berupa dampak dari apa yang akan terjadi dalam proses penyampaian pesan. Nah, dalam efek ini dapat berupa seperti reaksi dari komunikan. Bagaimana pesan tersebut dapat tersampaikan? Apakah tersampaikan dengan baik ataupun sebaliknya? Macam-macam arah komunikasi. Yang pertama ada komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal ini merupakan komunikasi yang setara. Jadi, individu maupun seorang komunikator berada pada pihak yang sama, posisi yang sama, jabatan yang sama, kedudukan yang sama, ataupun level yang sama, dan lain sebagainya dengan komunikan. Selanjutnya, yang kedua ada komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal ini berbanding terbalik dengan komunikasi horizontal karena pada komunikasi diagonal pihak yang berkomunikasi, komunikator dengan komunikan berada pada posisi yang berbeda dan struktur yang berbeda. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada komunikasi vertikal. Dalam komunikasi vertikal terdapat 2 tingkatan. Yang pertama ada komunikasi ke bawah, yang dimana pada komunikasi ke bawah komunikator berada pada level tertinggi daripada komunikan. Dan yang kedua ada komunikasi ke atas, yang dimana komunikator berada di level yang paling rendah daripada komunikan. Dalam buku Jalaluddin Rahmat pada tahun 2015, menurut Tubbs dan Sylvia Moos pada tahun 1974 menyatakan tanda-tanda komunikasi efektif. Setidaknya terdapat 5 hal. Yang pertama adalah pengertian.
Nah, dalam pengertian ini, yang dimana ketika pesan yang diterima oleh komunikan secara cermat berdasarkan stimulus yang disampaikan oleh komunikator. Yang kedua adalah kesenangan. Nah, dalam kesenangan ini, komunikasi bertujuan untuk menjalin hubungan baik sesama manusia, individu dengan individu lain, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok lain. Nah, contoh dari kesenangan ini seperti menyapa teman sejawat. Yang ketiga adalah pengaruh pada sikap. Pengaruh pada sikap ini menggunakan teknik persuasif, yang dimana komunikasi bertujuan untuk membujuk seseorang, membujuk individu, membujuk suatu kelompok pada masyarakat untuk melakukan apa yang diharapkan oleh komunikator. Contoh dari pengaruh pada sikap ini seperti politisi yang berkampanye untuk terpilih pada acara pemilu. Nah, selanjutnya yang keempat adalah hubungan yang semakin baik. Seperti yang telah kita ketahui bahwa manusia merupakan makhluk sosial, sehingga dalam kehidupan kita membutuhkan orang lain sebagai peran pelengkap dalam kehidupan. Seperti kita membutuhkan seorang teman, seorang keluarga, seorang sahabat, ataupun seorang rekan kerja. Nah, oleh karena itu, dari kebutuhan tersebut, kita membutuhkan komunikasi agar terjalin hubungan yang baik. Nah, yang terakhir adalah tindakan. Dalam tindakan ini, komunikan diharapkan dapat bertindak sesuai apa yang diharapkan oleh komunikator. Dalam tindakan ini merupakan aspek terpenting dari keempat hal yang telah saya jelaskan tadi. Dari materi yang saya paparkan, dapat dikatakan bahwa komunikasi ini menyentuh seluruh aspek yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, dapat disimpulkan bahwa setiap perilaku manusia tidak dapat dipisahkan dari komunikasi. Sekian dari saya, terima kasih. Tari lagi, Upin! Tari lagi! Tari lagi! Lagi-lagi! Alah, Upin! Tarilah betul-betul! Vroom, vroom, vroom! Yelah. Tari lagi! Lepas! Upin, lepaslah! Upin, Upin, Upin,